Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita kembali lagi di mata kuliah Matematika Teknik 2 dengan kode mata kuliah kita yaitu EL 2006. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang deret Fourier, bagaimana pengerjaan deret Fourier dan seterusnya. Nah, di minggu ini materi kita tidak terlalu banyak. Kita akan berfokus di yang namanya integral Fourier. Nah, di integral Fourier nanti ada beberapa materi lagi yang akan kita bahas, yaitu tentang dari deret Fourier ke integral Fourier, kemudian penerapan dari integral Fourier, dan yang terakhir adalah integral Fourier cosinus dan sinus. Oke. Sebagai pengenalan untuk pendahuluan, minggu lalu kita juga sudah membahas tentang deret Fourier ya. Kita telah mengetahui apa itu deret Fourier, kemudian kita juga tahu bagaimana kita dapat menyelesaikan masalah berdasarkan dari sifat konvergensinya si Fourier itu tadi ya. Nah, sekarang kita akan membahas integral Fourier. Apa itu integral Fourier? Mengapa penting bagi kita? Nah, kalau kita ingin tahu apa itu integral Fourier dan bagaimana kepentingan integral Fourier tadi, itu akan kita bahas di pertemuan ini. Yang pertama, jika kita memiliki fungsi periodik f(x) yang didefinisikan pada garis nyata R, maka f(x) dapat direpresentasikan oleh deret Fourier. Nah, kalau fungsinya periodik, berarti bisa diselesaikan dengan deret Fourier. Nah, jika bukan fungsi periodik, maka tidak dapat direpresentasikan oleh deret Fourier. Kalau bukan periodik, maka tidak bisa direpresentasikan dengan deret Fourier. Ingat ya, itu kata kuncinya periodik gitu. Namun, f(x) dapat direpresentasikan dalam bentuk integral. Kita dapat penyelesaian di sini. Kalau tidak periodik, kita bisa merepresentasikannya dalam bentuk integral. Ya. Misal di integral Fourier itu kita memiliki beberapa kriteria. Yang pertama yaitu f(x) itu kontinu pada setiap interval dari min L hingga L. Kemudian properti yang kedua itu f(x) benar-benar terintegrasi pada sumbu x, yaitu dari integral min tak hingga tak hingga f(x) dx. Dan yang terakhir, untuk setiap x anggota bilangan R, maka f(x) memiliki turunan kiri dan kanannya. Nah, dari sini ini nanti akan jadikan properti atau patokan kita untuk melakukan pengintegralan terhadap Fourier. Oke, misalkan fungsi periodik f(x) dengan periode 2L didefinisikan pada interval min L hingga L memenuhi properti P1 hingga P3. Tadi propertinya sudah saya jelaskan ya. Nah, itu maka dapat diekspresikan oleh deret Fourier seperti ini. Ini di pelajaran minggu lalu. f(x) sama dengan A0 ditambah sigma n sama dengan 1 hingga tak hingga dengan an cos np per Lx plus bn sin np per Lx. Ini gak asing ya persamaan ini. Minggu lalu kita sudah bahas bagaimana mengerjakannya. Kalian juga sudah diminta untuk mengerjakan soal juga ya. Oke, dimana A0 itu tadi besarnya adalah ini 1/2L integral min L hingga L Vf fungsi f terhadap v dv. Nah, kemudian di sini juga ada an-nya. An-nya seperti apa? Kemarin kita juga sudah bahas. Jadi 1/L integral min L hingga L dan seterusnya. Ini kita bisa rubah-rubah ya, suka-suka. Ini kadang ada nulis ft, fx dan seterusnya. Tapi disesuaikan dengan fungsi yang kita miliki. Kalau di sini vv ya vv ini hanya untuk membedakan antara x dan v-nya aja. Kemudian bn sama, kita juga kemarin sudah punya satu-satu ya. Nah, kalau kita sudah punya keduanya, sekarang kita bisa sederhanakan sebenarnya ini. Ini kan ada npv per L ya. Nah, kita samakan ini menjadi wn. Omega n itu besarnya adalah np per L. Dan delta w atau delta wn itu adalah omega n plus 1 dikurangi omega n. Atau ini ya, atau ada juga yang menuliskannya omega n dikurang omega n min 1. Sama saja, karena kita akan melihat yang namanya delta ya, atau selisihnya tadi. Nah, ketika kita selesaikan, hasilnya adalah delta W itu besarnya adalah pi per L. Ini ya. Atau 1/L adalah delta W per pi.
Sehingga jika kita substitusikan A0 yang ini, AN dan BN ke dalam fungsi yang ini, ya, masing-masing. Kemudian kita bisa mensubstitusikan WN tadi dengan NP per L, dan 1 per L kita bisa substitusikan dengan delta W per P. Sehingga jika kita selesaikan, maka kita punya fungsi akan menjadi seperti ini. Fungsi kita tadi. Tetapi fungsi yang kita miliki ini sama dengan fungsi yang kemarin sudah kita pelajari. Ini hanya representasi ketika L-nya adalah bilangan tetap, sembarang, besar, tetapi terbatas. Ingat ya, finite atau terbatas. Jadi kita minggu lalu kan sudah membahas ya dengan periode 2L. Nah, itu seperti ini. Jadi kalau ketiganya kita gabungkan, dia akan menjadi fungsi ini. Lain halnya, yang kita miliki tadi, kita akan membahas tentang yang tidak periodik. Berarti kita membahas tentang sesuatu yang tak hingga. Berarti kita merubah L tadi yang bentuknya adalah finite atau terbatas, maka kita berubahnya menjadi tak hingga. Nah, ketika kita rubah tak hingga, maka yang terjadi apa? Min L hingga L di integral tadi, ini min L hingga L, kemudian ada lagi min L hingga L, ini akan berubah menjadi min tak hingga dan tak hingga. Kemudian delta W tadi ada ya, nih adalah P per L. Kalau L-nya adalah tak hingga, berarti nilai delta W-nya akan menjadi, ya betul, akan menjadi 0. Sehingga persamaan awal kita ini akan berubah menjadi seperti ini. 1 per P integral 0 hingga tak hingga cos WX integral min tak hingga tak hingga V fungsi F cos WF dV terus dan seterusnya ya. Ini tinggal dibaca semua ya. Ini yang kita kenal nantinya disebut sebagai integral Fourier. Nah, tapi kan ini masih panjang ya. Nah, biasanya ini nanti akan disederhanakan menjadi ini. Kita kelompokkan yang namanya integral ini. Ini kita sebut yang di sini AW. Dan yang kelompok integral satunya ini dikenal dengan BW. Kan gini ya. Yang satunya kita kenal dengan BW. Sehingga persamaan yang panjang ini akan menjadi persamaan baru, berupa fungsi X sama dengan integral dari 0 hingga tak hingga dari A W cos WX plus BW sin WX dengan DW. Nah, inilah nanti yang kita kenal dengan integral Fourier yang sesungguhnya. Jadi ketika di sini ini masih dengan sama kemarin ya, fungsi direct Fourier dengan periode tertentu karena L-nya tadi itu adalah nilainya terbatas. Sedangkan ketika sudah masuk seperti ini yang dikenal dengan yang namanya integral Fourier. Seperti itu, mudah kan ya? Oke, kita lanjutkan. Di integral Fourier kita kenal dengan yang namanya nanti ada teorema di integral Fourier. Di sini adalah misalkan fx memenuhi properti P sampai 1 hingga P3. Properti ini tadi sudah di depan sendiri ya di introduction. Nah, kemudian integral Fourier dari fx itu konvergen terhadap fx pada titik kontinuitas dan diskontinuitasnya. Hal ini konvergen terhadap ini. Maka nanti akan besarnya fx itu akan sama dengan dari setengah fx plus ditambah fx min, atau ini bisa dikenal dengan average, rata-ratanya ya. Oke, dari tadi kita berbicara tentang sesuatu yang abstrak, angka saja. Coba kita selesaikan sebuah permasalahan. Yang pertama, kita diminta menghitung representasi integral Fourier dari fungsi di bawah ini. Fx bernilai 1 ketika x kurang dari 1.
ya, dan bernilai 0 jika X lebih dari 1. X-nya di modulus ya. Jadi di sini mau min atau positif semua akan sama, sehingga dari pernyataan ini kita konversi ke dalam grafik menjadi seperti ini. Min 1 hingga 1 dia akan bernilai 1. Oke, tidak usah basa-basi, kita langsung selesaikan saja. Yang pertama dilakukan adalah kita melihat AW-nya. Tadi di sini sudah dijelaskan tentang AW tadi ya. AW itu adalah 1 per pi integral min tak hingga tak hingga fungsi fv cos wv dan dv. Oke, kita masukkan ke sini. Karena tadi min tak hingga tak hingga dan tak hingga itu berubah, di sini ada batasnya, titiknya, maka dia akan langsung bernilai seperti ini. Min 1 hingga 1, terus fungsinya tadi adalah 1. Dari min 1 hingga 1 nilainya adalah 1. Maka di sini angkanya 1. Cos WV dV. Nah, bisa diselesaikan. 1 pi tetap di luar ya. 1 pi-nya tetap di luar. Kemudian integral dari cos itu adalah sin. Iya kan? Iya. Dan cos W, integral dari cos W itu adalah sin W per W. Dan ini adalah V-nya karena dia masih tetap dari dV-nya sepasang. Kemudian ini bisa diselesaikan karena kita integral dari min 1 hingga 1 berarti maksimum dikurang minimum, hasilnya adalah 2 sin W per pi W. Kemudian setelah kita dapat AW, kita cek dari BW-nya. BW-nya sama, tinggal dimasukkan aja sehingga kita dapatkan angka 1 di sini. Kemudian ini min 1 dan 1. Dari sini kita dapatkan nilai BB-nya adalah 0 karena integral dari sin adalah min cos dan min cos di sini adalah 1, berarti nanti hasilnya adalah min cos W kemudian ditambah dengan cos W atau hasilnya akan menjadi 0. Nah, setelah kita punya hasil angka 0 ini, kita tinggal menghitung ke persamaan dari integral Fourier tadi yang ini. Kan kita AW udah punya, BW udah punya, tinggal dimasukkan saja. Jadi persamaannya menjadi seperti ini. BW tadi bisa nilainya adalah 0. Maka nilai satu paket ini akan menghasilkan nilai 0. Jadi tinggal kita punya adalah tinggal si AW-nya, AW cos WX. AW tadi besarnya adalah 2 sin W per pi W. Iya kan? Ini. Oke. Terus cos WX dW. dW-nya masih utuh ya. Sehingga yang konstan kita bisa singkirkan terlebih dahulu, keluarkan dari integral, yaitu adalah 2 dengan pi. Jadi kita tinggal punya adalah sin W cos WX per W dW. Ini adalah persamaan integralnya. Ya. Nah, ketika seperti ini kita bisa melihat lagi pi ini bisa pindah ruas ke samping dan 2 pindah ke samping, jadi pi per 2 fx itu sama dengan integral sekian sekian sekian. Dan ini ketika x-nya kita inputkan besarnya adalah 1, 0 dan seterusnya, nanti kita akan bisa mengkategorikan yang baru. Sini adalah pi per 2. Dengan faktor pengalinya kita bisa masukkan di 1 tadi. X diganti dengan 1 ya, maka sama dengan 1 per 2 dari F1 plus ditambah F1 min. F1 plus itu nilainya adalah 0. Kita cek di ini. Ketika 1 plus nilainya ke sana itu adalah 0 ya. Ketika 1 min nilainya adalah 1. Sehingga F1 adalah setengah, maka nanti faktor pengalinya adalah setengah. Jadi pi per 2, pi per 4, dan 0. Sehingga nanti akan didapatkan seperti ini. Oke, sudah. Ini tadi kalau kita berpacu ke integral Fourier, kita cuma mentok di sini ya, integral Fourier ya. Ya.
Nah, dalam kasus deret Fourier, itu grafik penjumlahan adalah kurva pendekatan atau aproksimasi dari kurva fungsi periodik yang diwakili oleh deret tersebut. Itu kalau untuk yang deret Fourier. Nah, tapi untuk yang integral Fourier itu hampir sama. Jadi untuk mengetahui besarnya atau grafiknya nanti seperti apa, pendekatannya itu dengan mengganti angka tak hingga di sini. Oh, tidak kelihatan. Nah, di sini kan ada angka tak hingga ya. Nah, mengganti angka tak hingga ini menjadi sesuatu yang bernilai atau finite dengan, atau kita tulis dengan A. Jadi persamaan integral Fourier tadi berubah menjadi 2 per pi A sin W cos WX per W dW. Ini integral kita yang baru. Nah, ketika kita melakukan harmonisasi terhadap A-nya, kita rubah-rubah. Ketika A8 dia akan grafik munculnya seperti ini. Ketika A16 akan seperti ini, dan semakin banyak dia akan menjadi seperti ini. Nah, nanti ketika seperti ini kita akan ketemu semakin besar A-nya, dia akan semakin menyerupai sinyal yang asli. Sinyal yang asli adalah ini. Ya, sinyal yang asli. Dia akan, tetapi dia pasti akan ada sesuatu yang mengganggu, yaitu yang dikenal dengan nanti fenomena Gibbs, yang nanti akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Ini fenomena Gibbs-nya. Oke, itu untuk Fourier integral, bagaimana perhitungannya dan sampai mendapatkan angkanya. Materi yang berikutnya yaitu tentang Fourier cosine integral. Nah, untuk fungsi genap atau ganjil di integral Fourier itu membuat sesuatu jadi sederhana. Sama halnya ketika di deret Fourier. Ketika di deret Fourier kita bertemu dengan fungsi ganjil genap, itu memudahkan kita untuk mengetahui persamaan Fouriernya seperti apa, persamaan deret Fouriernya seperti apa. Kita tidak perlu menghitung Bx-nya misalnya, kita tidak perlu menghitung Ax-nya, An-nya, Bn-nya, atau A0-nya, kita tidak perlu hitung, karena dengan cara seperti itu mempersingkat pekerjaan kita. Nah, sama halnya ketika di integral Fourier, ketika fungsi X itu merupakan fungsi genap, ya, maka BW itu akan menjadi sama dengan 0. Dan integral Fourier kemudian akan jadi lebih simpel, karena BW-nya itu adalah 0, ya, maka tersisa adalah AW. Nah, ketika tersisa AW, ini lebih dikenal dengan yang disebut Fourier cosine integral. Nah, sama halnya jika fx itu ganjil, maka AW-nya itu 0. Sehingga yang tersisa adalah BW. Nah, karena di sini dijelasin, maka disebut dengan Fourier sine integral. Seperti itu ya. Jadi, coba kita review materi kita hari ini. Yang pertama adalah tentang integral Fourier, itu didapatkan hampir sama dengan Fourier dengan periode 2L ya. Di materi minggu lalu kita sudah pelajari itu dengan menggabungkan seluruh variabel yang ada, kita dapat seperti ini persamaannya. Nah, ketika sudah dapat persamaan seperti ini, karena kita berbicara tentang integral Fourier yang non periodik ya tadi, maka kita lakukan adalah merubah L-nya yang bernilai finite atau terbatas ya, itu berubah menjadi infinite, sehingga nanti min L dengan L jadi min tak hingga tak hingga dan seterusnya ya. Di sini nanti kita dapatkan AW-nya seperti apa, BW-nya seperti apa, kemudian kita dapatkan persamaan integral Fourier yang asli, yaitu dengan integral 0 hingga tak hingga AW cos Wx plus BW sin Wx dw. Ini integral Fourier kita. Nah, setelah kita punya integral Fourier, kita juga tadi sudah belajar tentang teoremanya dan bagaimana menyelesaikan contoh soal. Jadi gelombangnya seperti ini ya, di 1, 0, dan 1, dan seterusnya ini. Ini gelombangnya tidak periodik karena hanya ada satu gelombang saja, dan ini bisa diselesaikan dengan Fourier integral Fourier. Diselesaikannya kita dengan mencari AW-nya dulu, dapat BW-nya, saat AW dapat BW dapat, kita bisa selesaikan ini. Nah, di sini sebenarnya sudah ada kuncinya. Jika kita melihat gelombang ini adalah gelombang ganjil atau genap, maka di sini BW-nya sudah 0 ya, berarti ini adalah fungsi genap, maka tersisa adalah AW atau yang lebih dikenal dengan Fourier cosine integral.
Gitu. Oke, untuk hari ini Matematika Teknik 2 pertemuan kita sampai di integral Fourier. Jika Anda ingin ditanyakan, silahkan tulis di komentar di bawah ini. Kita punya moto di dalam kelas, yaitu kalau saya sudah belajar, saya harus bisa mengajari orang lain. Belajar itu sejak dari ayunan sampai ke liang lahat. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.